Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Maulana dengan NIM 0101112823281104. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang saya buat dengan tema arus dana internasional dan stabilitas nilai tukar dalam konteks diplomasi ekonomi global Indonesia. Baiklah, jadi fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi yang cukup tinggi akibat berbagai ketidakpastian global. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi internasional. Nah, beberapa faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah inflasi global yang meningkat, konflik geopolitik seperti perang Rusia, Ukraina, serta kebijakan moneter negara maju. Nah, ketika terjadi ketidakpastian global, investor cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah kebijakan suku bunga di Amerika Serikat. Ketika suku bunga di Amerika meningkat, maka investasi di negara tersebut menjadi lebih menarik karena memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dengan resiko yang relatif lebih rendah. Akibatnya, banyak investor global yang memindahkan dananya dari negara berkembang seperti Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, jadi dari fenomena ini dikenal sebagai capital outflow atau keluarnya modal asing. Nah, dampak dari capital outflow ini adalah meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing, khususnya pada dolar Amerika Serikat, karena permintaan terhadap dolar meningkat. Maka nilai tukar rupiah akan mengalami tekanan dan cenderung melemah. Sebaliknya, ketika kondisi global stabil dan investor memilih kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia, maka akan terjadi capital inflow atau masuknya dana asing. Kondisi ini dapat memperkuat nilai tukar rupiah karena meningkatnya permintaan terhadap mata uang domestik. Untuk memahami fenomena ini, ada beberapa teori dalam manajemen keuangan internasional yang dapat digunakan. Nah, untuk teori pertama adalah teori interest rate parity atau paritas suku bunga yang menjelaskan bahwa perbedaan tingkat suku bunga antar negara akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Jika suatu negara memiliki suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka investor akan cenderung memindahkan dananya ke negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian di teori kedua ada teori balance of payment atau neraca pembayaran yang menyatakan bahwa nilai tukar suatu negara ditentukan oleh kondisi neraca pembayaran. Nah, jika suatu negara mengalami surplus, maka mata uangnya akan menguat karena adanya aliran dana masuk. Sebaliknya, jika mengalami defisit, maka mata uangnya akan melemah. Kemudian kita lanjut ke teori yang ketiga adalah teori portfolio balance yang menjelaskan bahwa investor global akan mengalokasikan asetnya berdasarkan pertimbangan resiko dan tingkat pengembalian. Nah, dalam kondisi global yang stabil, investor cenderung mencari keuntungan yang lebih tinggi sehingga berani berinvestasi di negara berkembang. Namun, ketika kondisi di negara tersebut tidak stabil, investor akan memilih aset yang lebih aman atau safe haven seperti dolar Amerika Serikat. Selain itu, arus dana internasional juga terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu investasi langsung atau foreign direct investment yang bersifat jangka panjang dan lebih stabil, serta investasi portofolio yang bersifat jangka pendek dan lebih mudah berubah. Investasi portofolio inilah yang sering menjadi penyebab utama fluktuasi nilai tukar karena sifatnya sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi kondisi global. Selanjutnya, berdasarkan analisis data pada grafik yang saya tampilkan, kita dapat melihat bahwa perkembangan arus modal asing di Indonesia. Grafik tersebut menunjukkan modal asing neto, kemudian ada pembayaran pendapatan, investasi, serta arus neto. Garis hitam pada grafik menunjukkan arus neto yang menjadi indikator utama pergerakan dana. Ketika arus neto berada di atas nol, hal ini menunjukkan terjadinya capital inflow atau masuknya dana asing ke Indonesia. Nah, kondisi ini meningkatkan permintaan terhadap rupiah sehingga nilai tukar cenderung menguat. Sebaliknya, ketika arus neto berada di bawah nol, hal ini menunjukkan terjadinya capital outflow atau
keluarnya dana asing dari Indonesia yang menyebabkan peningkatnya permintaan terhadap mata uang asing dan membuat rupiah melemah. Nah, jika kita perhatikan lebih lanjut, arus modal asing di Indonesia bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada beberapa periode, arus neto mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang menunjukkan adanya kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Nah, namun pada periode lainnya, arus itu mengalami penurunan bahkan menjadi negatif yang menunjukkan adanya tekanan dari faktor global. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa arus dana internasional sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti perubahan suku bunga, perubahan suku bunga global, kondisi ekonomi dunia, serta resiko geopolitik. Nah, sebagai contoh, ketika terjadi krisis global atau ketidakpastian ekonomi, investor cenderung menarik dananya dari negara berkembang dan memindahkannya ke aset yang lebih aman. Hal ini menyebabkan capital outflow yang dapat menekan nilai tukar rupiah. Nah, sebaliknya ketika kondisi ekonomi global membaik, investor akan kembali menanamkan modalnya di negara berkembang, sehingga terjadilah capital inflow yang dapat memperkuat nilai tukar rupiah. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa arus dana internasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, bahwa dapat disimpulkan bahwa arus dana internasional memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Masuknya dana asing terdapat memperkuat nilai tukar, sedangkan keluarnya dana asing dapat menyebabkan pelemahan rupiah. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing menjadi tantangan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan kerentanan terhadap perubahan kondisi global. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, stabilitas nilai tukar. Yang pertama, meningkatkan investasi jangka panjang seperti foreign direct investment agar arus modal lebih stabil. Yang kedua, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan intervensi di pasar valuta asing. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu melakukan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada modal asing. Nah, untuk yang keempat, kita perlu meningkatkan meningkatkan ekspor untuk memperkuat cadangan devisa negara karena itu sangat penting kan, dan kita perlu menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Dengan yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa materi ada beberapa rekomendasi, ada 4 tadi kan. Maka dengan strategi ini, terutama yang terakhir, meningkatkan ekspor untuk memperkuat cadangan devisa dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran, diharapkan negara Indonesia dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Oke, jadi sebagai penutup dari pembahasan ini, dapat kita pahami bahwa arus dana internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan stabilitas nilai tukar rupiah di Indonesia. Nah, dalam sistem ekonomi terbuka, pergerakan modal antar negara tidak bisa dihindari dan bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Namun, jika dibalik manfaatnya, arus dana internasional juga membawa risiko yang cukup besar, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Nah, ketika terjadi capital inflow, kondisi ini memang dapat memberikan dampak positif seperti meningkatnya investasi, bertambahnya cadangan devisa, serta menguatnya nilai tukar rupiah. Akan tetapi kondisi ini tidak selalu stabil dan dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada situasi global. Sebaliknya, ketika terjadi capital outflow, dampaknya bisa sangat signifikan terhadap perekonomian, yaitu tukar rupiah dapat mengalami tekanan, inflasi berpotensi meningkat, dan stabilitas pasar keuangan dapat terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap modal asing, khususnya yang bersifat jangka pendek, menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi, khususnya nilai tukar rupiah. Nah, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia, yaitu dengan lebih mendorong investasi jangka panjang seperti yang saya sebutkan tadi, ada foreign direct investment,
Investasi jenis ini cenderung lebih stabil dan tidak mudah keluar dalam waktu singkat dibandingkan dengan investasi portofolio. Selain itu, ada peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, melalui kebijakan suku bunga, intervensi di pasar valuta asing, serta pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia dapat membantu meredam gejolak yang terjadi akibat fluktuasi arus modal internasional. Nah, jadi pada akhirnya stabilitas nilai tukar rupiah tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tapi juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan otoritas dalam mengelola kebijakan ekonomi secara tepat. Sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan diplomasi ekonomi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Nah, dengan memahami hubungan antara arus dan internasional dan nilai tukar, kita sebagai mahasiswa maupun calon praktisi di bidang ekonomi diharapkan dapat memiliki wawasan yang lebih luas dalam melihat dinamika ekonomi global. Hal ini penting agar kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis kondisi nyata yang terjadi di dunia. Mungkin demikian pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan. Uh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.